Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Bek legendaris AC Milan Franco Baresi meminta klub berhati-hati dengan fokus mereka pada data ketika menilai pemain baru yang akan memperkuat klub. Dalam sebuah wawancara bersama La Gazzetta dello Sport, mantan kapten AC Milan Franco Baresi ditanya tentang AC Milan yang menggunakan data di atas segalanya sebagai alasan mereka untuk merekrut pemain di bursa transfer. Ini merupakan pendekatan yang cukup umum dalam permainan modern. Terkait hal ini, Baresi jelas tahu manfaatnya, namun dia juga mendesak agar klub untuk melakukan pendekatan yang lebih manusiawi dalam melakukan transfer. Data memang penting, tetapi aspek manusia dan teknis juga penting. Saya menyambut baik inovasi, terutama jika itu dapat membantu kami membuat lebih sedikit kesalahan dan mengumpulkan lebih banyak informasi, kata Franco Baresi. AC Milan sendiri sedang mengalami pergolakan di bursa transfer, mengingat Paolo Maldini dan Ricky Massara dipecat pada awal pekan ini, di mana keduanya sudah meninggalkan beberapa target untuk dilanjutkan proses negosiasinya. Beberapa pemain seperti Domenico Berardi hingga Stephen El Shaarawy tidak jelas bagaimana situasinya. Hal yang sama berlaku untuk negosiasi Ruben Loftus-Cheek yang terpaksa harus dihentikan karena Milan punya target lain. Sedangkan untuk negosiasi Daichi Kamada yang sudah hampir selesai, kini terpaksa ditunda untuk waktu yang belum ditentukan. Belum diketahui penyebab penundaan ini, namun rumor menyebut ada masalah administrasi yang harus diselesaikan. AC Milan terus mengawasi situasi terkini bintang Watford, Ismaila Sarr. Pemain 25 tahun tersebut kontraknya akan berakhir di akhir Juni 2024 mendatang. Seperti yang telah dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, Rossoneri telah membuka banyak jalur yang berbeda dalam hal jendela transfer musim panas, dan opsi lini serang mereka kini jatuh kepada bintang Watford, Ismaila Sarr. Pemain sayap asal Senegal tersebut sebenarnya bukan target baru bagi AC Milan, di mana Rossoneri sudah cukup lama menginginkannya, namun kepindahannya tidak pernah mendekati penyelesaian. Lebih lanjut lagi, media yang berbasis di Milan tersebut menilai Sarr merupakan opsi yang penuh spekulasi, meski dia memiliki profil yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan Milan di musim depan. Sarr masih berusia 25 tahun dan diperkirakan harganya akan mencapai lebih dari 25 juta euro. Ada saat-saat ketika nilainya jauh lebih tinggi, namun ia kini hanya memiliki 1 tahun kontrak tersisa dengan tim Championship tersebut. Dengan sisa kontrak yang hanya tersisa 1 musim lagi, mereka tidak dapat menuntut biaya yang terlalu tinggi karena risikonya sangat besar, terutama risiko kehilangan Sarr dengan status free transfer. Selain Sarr, Milan juga dilaporkan sedang mengejar beberapa pemain lainnya termasuk di posisi yang sama, termasuk Christian Pulisic dan Samuel Chukwueze. Namun misi mendatang, keduanya butuh biaya yang cukup tinggi. Ante Rebic dan Divock Origi dilaporkan menjadi incaran Besiktas di bursa transfer musim panas 2023. AC Milan pun senang mendengar kabar itu, mengingat kedua pemain tersebut memang ingin didepak oleh manajemen klub. Divock Origi dan Ante Rebic bisa dikatakan menjadi benalu di skuad Stefano Pioli musim lalu. Dibutuhkan jasanya untuk menjadi pelapis di sektor lini serang. Keduanya pemain itu justru tampil melempem dan lebih sering diganggu oleh cedera. Dari 27 laga Serie A musim lalu, Origi tercatat cuma bisa mencetak 2 gol saja bagi AC Milan. Sementara untuk Ante Rebic, penyerang asal Kroasia itu hanya melesakkan 3 gol dari 23 giornata. Catatan buruk itu pun membuat Milan ingin mendepak kedua penyerang pada bursa transfer musim panas tahun ini. Kabar baik lalu datang menghampiri Milan karena menurut laporan terbaru dari Turki, Besiktas disebut siap membawa keluar Origi dan Rebic dari San Siro musim panas ini. Mengutip dari Football Italia, manajemen Besiktas dikatakan siap mengajukan tawaran formal dalam waktu dekat untuk kedua pemain tersebut. Milan diklaim nantinya bisa mendapat pemasukan sebesar 20 juta euro karena masing-masing pemain dihargai oleh klub sebesar 10 juta euro.
Nantinya uang hasil penjualan Rebic dan Origi bisa dipaksa oleh Rossoneri untuk mengincar pemain baru yang kualitasnya lebih bagus dan berguna bagi tim. Sejauh ini ada sejumlah penyerang atau winger yang dikaitkan dengan kepindahan ke San Siro, mulai dari Domenico Berardi dari Sassuolo, Folarin Balogun dari Arsenal, Marco Arnautovic dari Bologna hingga Samuel Chukwueze dari Villarreal. Rafael Leao akan memakai seragam nomor punggung 10 AC Milan mulai musim depan, menyusul kepulangan Brahim Diaz ke Real Madrid. Brahim Diaz resmi kembali ke pelukan Real Madrid setelah masa peminjaman sang pemain selesai. Meski Milan diberi opsi untuk menebus sang pemain secara permanen, Madrid memilih untuk menarik peluang sang gelandang untuk menggantikan Marco Asensio yang telah pergi dengan status bebas transfer. Kepergian Brahim Diaz dari San Siro membuat seragam Rossoneri bernomor punggung 10 jadi tak bertuan untuk musim depan. Dan menurut laporan terbaru yang dihimpun dari Milan News, jersey bernomor keramat itu nantinya akan dipakai oleh penyerang asal Portugal, yaitu Rafael Leao. Lama mengenakan nomor punggung 17, Rafael Leao tadinya ingin berganti ke nomor punggung 7 yang dimiliki oleh pemain tak terpakai asal Perancis, yaitu Yacine Adli. Namun karena status Adli yang belum terjual oleh Milan, maka Leao pun memilih untuk memakai nomor punggung 10 peninggalan Brahim Diaz. Sebagai salah satu pemain penyumbang kontribusi terbesar buat Milan dalam beberapa musim terakhir, seragam bernomor 10 rasanya memang sangat pantas dikenakan oleh Leao. Leao sendiri baru saja mendapatkan perpanjangan kontrak dari Rossoneri hingga 2027 dan ia sekarang adalah pemain dengan gaji termahal di San Siro, yaitu mencapai 7 juta euro per musimnya. Rafael Leao sendiri akan meneruskan kiprah sejumlah legenda Milan yang pernah memakai jersey nomor 10 seperti Rui Costa, Clarence Seedorf, Roberto Donadoni hingga Ruud Gullit. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.